di podcast kali ini kan kita gak berepisode. Ya nggak apa-apa sih, kan cuma Episode. buat formal doang toh. Ya. 1, 2, Dua, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di podcast Naimel, Naya dan Imel. Di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik, yaitu apakah makam Sunan Ampel itu termasuk dalam kategori dakwah, dan akan kita tuntaskan dengan pendekatan epistemologi, aksiologi, dan ontologi. Bareng aku, Imelda Maulidia, dan sudah hadir juga narasumber kita hari ini, yaitu Kak Naya. Halo, apa kabar Kak Naya? Halo, kabarku baik dan bersyukur banget bisa diundang di podcast pada pagi hari ini. Nah, langsung kita masuk aja ya. Sunan Ampel adalah salah satu tokoh Wali Songo yang berpengaruh dalam penyebaran Islam di Jawa. Makamnya berada di Surabaya yang menjadi salah satu pusat ziarah dan wisata religi. Nah, pertanyaannya untuk Kak Naya, apakah keberadaan makam dan aktivitas di dalamnya itu bisa dikategorikan sebagai dakwah? Iya, bisa dikategorikan sebagai dakwah karena dakwah bukan hanya ceramah, tapi juga bisa melalui simbol, tradisi, dan juga budaya. Nah, pemakaman seperti makam Sunan Ampel ini adalah pemakaman yang bersejarah, maka bisa dikatakan sebagai kategori dakwah. Baik, kita mulai dari pisau ontologi ya Kak. Secara sederhana, ontologi itu membahas tentang apa hakikatnya. Nah, menurut Kak Naya itu bagaimana? Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi ontologi, dakwah Sunan Ampel ini bukan hanya pemakaman biasa, tapi juga pemakaman yang memiliki hakikat ganda. Nah, yang pertama yakni sebagai situs bersejarah karena di sana itu menyimpan jejak penyebaran Islamnya Sunan Ampel di Surabaya. Nah, yang kedua, makam Sunan Ampel ini sebagai ruang simbolik yang memuat nilai-nilai dakwah dari Sunan Ampel. Jadi keberadaan makam itu sendiri sudah mengandung pesan dakwah ya Kak? Iya benar, karena orang yang berkunjung ke sana itu bukan hanya untuk berdoa, tapi juga belajar sejarah dan juga mengenal Sunan Ampel sebagai salah satu dari Wali Songo dan juga mengambil keteladanan dari Sunan Ampel ini. Nah, pemakaman Sunan Ampel juga sebagai sarana untuk menyampaikan pesan dakwah yang secara tidak langsung maupun secara tidak verbal. Baik, pernyataan dari Kak Naya sangat bagus banget ya. Jadi kita itu tahu tentang makam Sunan Ampel itu nggak hanya buat doa, tapi buat berdakwah. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu pendekatan epistemologi. Nah, di epistemologi ini berhubungan dengan bagaimana kita tahu makam ini berfungsi sebagai dakwah. Nah, untuk mengetahuinya, dalam konteks makam Sunan Ampel ini, kita harus mengetahui fungsi dakwahnya dari berbagai sumber. Nah, yang pertama, dari teks sejarah Wali Songo, yang kedua, dari tradisi lisan masyarakat, dan yang ketiga, tradisi ziarah yang turun-menurun, dan juga yang keempat, ada penelitian akademik yang mengenai tentang dakwah kultural ini. Nah, jadi artinya pengetahuan bahwa makam ini menjadi bagian dari tradisi dakwah dan itu muncul dari perpaduan antara sejarah dan budaya. Seperti itu ya, Kak? Iya benar, karena secara epistemologi bukan hanya tentang rasional, tapi juga tentang empiris dan kultural. Nah, pengalaman masyarakat yang datang ke sana itu mendapatkan ketenangan
dan juga mendapatkan pelajaran atau inspirasi. Itu juga bentuk pengetahuan orang-orang untuk mengetahui pesan dakwah yang ada dalam dakwah Makam Sunan Ampel ini. Karena memang sejarahnya Makam Sunan Ampel ini adalah titik Sunan Ampel memulai dakwahnya, yakni membangun masjid dan juga membangun pesantren. Maka pesan dakwahnya itu masih ada, sehingga muncullah ketenangan itu tadi, terus juga inspirasi dan juga yang lainnya. Begitu. Nah, jadi epistemologi itu tidak hanya rasional tapi juga empiris dan kultural gitu ya Kak. Melalui pengalaman masyarakat yang mendapatkan pelajaran, ketenangan, inspirasi, dan bahwa bentuk pengetahuan itu dapat memaknai makam sebagai dakwah gitu ya Kak. Iya benar, benar sekali. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan yang terakhir, yaitu pendekatan aksiologi. Nah, pendekatan aksiologi ini membahas tentang nilai dan manfaat apa yang dihasilkan dari makam Sunan Ampel tersebut. Nah, apa manfaat dari yang dihasilkan dakwah pada makam Sunan Ampel? Oke, baik. Secara aksiologis, makam Sunan Ampel ini memiliki manfaat dan juga nilai dakwah yang sangat banyak. Nah, di antaranya ada nilai spiritual, yakni mengingatkan manusia tentang kematian, sejarah dakwah, dan juga mengingatkan tentang keteladanan Sunan Ampel. Nah, kenapa mengingatkan tentang kematian? Karena Rasulullah pernah melarang berziarah ke kubur karena dikhawatirkan menimbulkan kesyirikan. Tapi setelah itu beliau menganjurkan untuk berziarah. Seperti ada yang di hadis, Rasulullah SAW bersabda, dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah, tapi sekarang berziarahlah. Hadis riwayat Muslim. Nah, kenapa dianjurkan? Karena tujuannya untuk mengingatkan kematian dan juga untuk menambah keimanan seseorang. Nah, yang kedua ada nilai pendidikan, yakni peziarah yang datang tertarik untuk mempelajari sejarah tentang penyebaran Islam itu sendiri dan juga tertarik untuk mempelajari tentang akhlak yang dimiliki Wali Songo. Nah, yang ketiga ada nilai sosial ekonomi. Kenapa bisa dikatakan begitu? Karena makam Sunan Ampel ini membantu para UKM di sana dan juga wisata di sana dan juga membantu aktivitas keagamaan masyarakat yang ada di sekitarnya. Karena banyak sekali ya dari penjuru kota maupun penjuru provinsi gitu yang tertarik untuk datang ke makam Sunan Ampel ini dan akhirnya mengembangkan para UKM tadi. Nah, jadi manfaatnya itu tidak hanya tentang agama ya Kak? Iya benar. Mengingatkan kita tentang manusia akan kematian, sejarah dari Sunan Ampel tersebut, dan juga mengembangkan UKM di sekitarnya. Iya benar, karena semua itu termasuk dalam nilai dakwah yang sangat luas gitu. Jadi makam Sunan Ampel tersebut mengajak kita kepada kebaikan melalui aktivitas sosial budaya serta lingkungan sekitar. Ya, benar sekali. Nah, jadi kita sudah masuk sesi yang terakhir, yaitu sesi kesimpulan yang akan saya rangkum pada materi hari ini. Nah, secara ontologis, makam Sunan Ampel adalah simbol dakwah dan situs sejarah. Nah, secara epistemologis, yaitu pengetahuan bahwa makam ini adalah media dakwah yang datang dari tradisi, sejarah, dan pengalaman masyarakat. Dan yang terakhir, secara aksiologis, makam ini memberi manfaat spiritual, edukatif, dan sosial. Nah, dengan 3 analisis tersebut, bisa disimpulkan bahwa makam Sunan Ampel dapat dikategorikan sebagai bentuk dakwah. Seperti itu ya, Kak? Iya, tepat sekali. Nah,
Kita sudah di ujung acara ya, Kak. Iya, benar. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Kak Naya. Semoga podcast ini bisa menambah wawasan dan teman-teman semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya.